Halo, halo, kita ngobrol lagi ya, Bung Rocky. Em, Perkembangan di luar debat itu saya kira banyak juga dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari atau jam ke jam lah, bahkan gitu. Kita bisa menyaksikan ada pergerakan yang luar biasa, menarik itu di seputar istana. Nah, istana sekarang akhirnya bantah itu lewat koordinator staf khususnya Presiden Jokowi Ari Dwi Payana membantah bahwa Pak Jokowi minta bertemu dengan Ibu Megawati. Sementara sikap Ibu Megawati juga semakin keras tuh dalam kampanye kemarin di Bandung misalnya nyinggung soal TNI, Polri dan sebagainya yang dia udah secara terang-terangan lah menyebut bahwa memang semua ini dikerahkan oleh Pak Jokowi untuk memenangkan paslon 02. Ya, saya kira itu memang tugas staf khusus adalah secara khusus berupaya untuk mengomentari isu publik kan. Hmm, hmm. Tetapi kalau dibilang Pak Jokowi tidak ingin bertemu, memang Pak Jokowi tidak ingin bertemu karena motifnya ketahuan sebetulnya kan. Tapi tetap di bawah panggung kan kirim-kiriman sinyal juga tuh. Dan saya kira juga Ibu Mega hanya ingin bertemu Jokowi kalau Jokowi datang untuk menyerahkan kembali menteri-menteri dari PDIP kan. Jadi Ibu Mega bilang ya, anda sebagai petugas kembalikan menteri-menteri kami tuh. Jangan Anda tawan di situ. Kira-kira begitu misinya. Karena kita lihat bagaimana Ibu Mega di Bandung itu turun akhirnya dengan slang itu saya dapat kiriman video itu dan berpidato dengan bagus itu tentang etika politik dan mengingatkan bagaimana Bandung itu diasuh oleh Bung Karno sejak Bung Karno masih muda tuh. Dan itu perdana buat Bung Karno dari umur 16 tahun udah paham tentang problem bangsa ini. Bayangkan misalnya dengan anaknya Pak Jokowi yang berupaya untuk memahami bangsa ini, tapi nggak mampu untuk mengenali watak bangsa ini, yaitu bangsa yang berupaya untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran Bung Karno. Jadi bagi Megawati, sinyalnya jelas bahwa eh, Jokowi itu gagal memahami pikiran-pikiran Bung Karno karena itu dia menjadi arogan, karena itu dia nggak jadi lupa daratan. Jadi poin kita kira-kira yang saya mau mau pastikan tidak mungkin ada rekonsiliasi antara Megawati dan Jokowi itu, Hmm. kecuali Jokowi merengek-rengek lagi dan Ibu Mega udah tahu merengek-rengek itu artinya karena persoalan politik, bukan karena persoalan dia sadar bahwa dia bersalah tuh. Jadi Ibu Mega mungkin tahu ya nanti dia balik merengek-rengek, tapi itu hanya untuk memulihkan kembali ambisinya tuh, bukan karena dia bertobat. Karena itu soalnya tuh. Jadi kita mesti mulai mempelajari watak Ibu Mega dan persoalan-persoalan politik di Indonesia memang sering harus kita lihat secara bukan secara personal, tapi secara watak pemimpinnya tuh. Megawati tidak akan pernah menyerahkan PDIP pada Jokowi karena tetap Megawati merasa bahwa kalau Jokowi datang untuk minta maaf segala macam, itu artinya Jokowi mau ambil lagi Wong Cili untuk diserahkan pada uh, Wong Oligarki. Cili, bukan dari Wong Cili ke anak kecil itu siapa Oh, namanya Gibran. ya, 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 ya. Dan Ya Wong Cili juga dia tuh. ya, ya, saya kira memang apa ya, kalau kita kita kan sejak kemarin juga punya keyakinan nggak mungkin Ibu Megawati itu eh, kemudian apa luluh dirayu oleh Pak Jokowi gitu karena kan kita tahu sejak awal Ibu Megawati itu sudah yang garda terdepan menolak ambisinya Pak Jokowi ya, sudah mulai dari 3 periode itu kan Bung Rocky. Ya itu konsistensi watak Ibu Mega yang kita kenal itu nggak mungkin. Apalagi misalnya kalau Jokowi nekat itu artinya Jokowi ninggalin Prabowo dong. Dan Hmm. Prabowo Iya, akan iya, iya. Hmm. akan kepung balik ke Jokowi kan. Karena Hmm. bagi Prabowo sekarang Jokowi yang dia tawan. Kan selalu orang anggap Prabowo itu ditawan oleh Pak Jokowi. Enggak, udah terbalik sekarang. Yaitu Jokowi ditawan oleh Prabowo kan. Kan nggak mungkin Prabowo ambil kembali Gibran untuk dikasih ke PDIP kan. Hmm. Sementara suara suara Gerindra itu juga udah naik tinggi sekali itu. Jadi begitulah Jokowi terjebak akhirnya mau minta maaf pada Ibu Mega itu artinya mengkhianati lagi Pak Prabowo, mau tetap dengan Pak Prabowo artinya tidak akan dapat limpahan suara dari Wong Cili PDIP. Nah Hmm. disitulah yang kita bilang kekonyolan yang dari awal kita udah tahu bahwa ini bermain-main beginian itu nanti dia diikat sendiri oleh ambisinya lalu dia nggak bisa bergerak kemana-mana kan. Kan Hmm. ambisi Pak Jokowi itu dia ingin supaya PDIP maupun Prabowo itu bisa dia kendalikan. Hmm. Padahal sebetulnya ini duel yang tidak mungkin diselesaikan lagi dalam waktu yang singkat. Lain kalau misalnya masih ada 5 tahun ya Jokowi masih bisa sulap-sulap kecil. Ini keadaan udah berubah dan Ibu Mega tahu itu istana udah goyah, itu kabinetnya udah hancur sebetulnya. Ngapain nerima kembali barang yang udah bekas tuh. Jadi saya kira dalam pikiran Ibu Mega, mungkin Ibu Mega harus kita beri apresiasi karena Hmm. Ibu Mega menemukan bahwa kadernya itu udah kader bekas.
Jadi dia masih presiden, tapi presiden bekas kan udah susah Ya. itu kan. Itu soalnya tuh. Dan demikian juga Pak Prabowo menganggap bahwa ya Pak Jokowi kan makin lama makin hilang kemampuan dia untuk mengendalikan kan. Buktinya kabinetnya udah berantakan. Buktinya Caimin udah berani meledek Jokowi soal jasa palsu. Buktinya Mahfud MD udah berani menguraikan kembali bahwa 9 tahun yang lalu eh, seluruh janji Jokowi soal import segala macam Ya, itu ya, ya. nggak terjadi tuh. Dan karena itu dia mau kirim anaknya bahkan meneruskan itu kan. Jadi sebetulnya udah terjadi betul-betul devaluasi di dalam moral kabinet itu. Ya apa? Ini bukan bukan green green inflation, tapi Jokowi inflation gitu ya terjadinya sekarang ya. Iya, Joko inflation, Jokoflation jadinya Oh, kan. Joko Inflasi inflation jadinya. betul-betul pada pada Ya. Jokowi. Ya kita tulis aja nanti judul beritanya Jokoflation. Ini, tapi saya kira memang kita memang melihat ya Ibu Megawati itu kelihatannya kalau dari sisi kalau orang nyanyi itu dari satu hari ke hari lain itu oktavnya selalu naik 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 terus dan saya kira di Bandung itu Ibu Megawati persis membaca apa yang strategi yang dilakukan oleh Jokowi dengan memanfaatkan aparatur negara begitu dalam hal ini dia menyebut TNI dan polisi kan Bung Rocky ya dan dia mengompori para para kepala desa di Indonesia harus berani melawan ke Pak Jokowi. Nah, menurut saya ini kan pasti dibaca juga oleh TNI, dibaca oleh teman-teman di Polri merupakan sinyal juga dan ketika eh, teman-teman di TNI dan polisi melihat sinyal bahwa kekuasaan Pak Jokowi itu mulai melemah, ya mereka juga pasti akan bisa balik badan juga kendati sekarang katakanlah mereka mungkin merasa dalam tekanan gitu. Ibu Mega udah bertahun-tahun ngerti watak TNI dan watak polisi dan sangat dekat juga dengan petinggi-petinggi TNI maupun polisi-polisi, Ya. terutama polisi sebenarnya. Jadi bagi Ibu Mega, apa yang diisukan sebagai desas-desus bagi dia memang itu yang terjadi kan. Dan ini bukan soal pengetahuan Megawati aja, ini soal insting dia tentang kelakuan Jokowi. Kira-kira begitu kan. Hmm. Kan Mega tahu nih Jokowi mainnya dengan siapa kan. Cuman itu yang bisa menyelamatkan ambisi Prabowo, sorry ambisi Jokowi untuk memasangkan Gibran ke Prabowo kan. Hmm. Jadi Mega tahu sumber uangnya dari mana. Kenapa? Ya karena sumber uang yang sama juga sebetulnya ada di PDIP tapi diambil alih lagi oleh Hmm. dihentikan oleh Jokowi kira-kira begitu kan. Hmm. Polisi ya juga Ibu Mega tahu ya sumber kepolisian juga dikenal dengan baik oleh Ibu Mega. Begitu sumber itu pindah maka pasti Ibu Mega menganggap itu diperintahkan oleh Jokowi untuk membendung PDIP. Kira-kira itu dasarnya tuh. Jadi bagi Megawati, ya kelakuan Jokowi itu dengan mudah dia prediksi. Hmm. Bahkan Mega tahu betul dari awal bagaimana Jokowi sebetulnya kelabakan untuk masuk dalam circle kekuasaan elit PDIP kan. Hmm. Jadi memang kita mau lihat bagaimana Jokowi akhirnya dianggap sebagai ya ini anak sebetulnya yang mau diapain tuh kapasitasnya nggak ada tuh tapi pada waktu itu diperlukan oleh PDIP walaupun kita tahu juga nggak sempurna sebetulnya Ibu Mega mengizinkan Jokowi waktu itu Hmm. jadi presiden tapi udah berlangsung sejauh dan Megawati masih ingat bagaimana permintaan Megawati sebagai partai pemenang untuk dapat porsi kabinet yang Ya. lebih banyak diabaikan oleh Jokowi itu Hmm. dan Jokowi perlahan-lahan mulai merasa bahwa dia bisa mengambil alih PDIP kan itu batin Ibu Mega kan ngerti bahwa ini orang ini kader gue ini mau ngambil alih partai gue kira-kira itu intinya. Hmm. Nah itu yang saya kira tumpah semua di Bandung lalu Ibu Mega akhirnya sebutkan bahwa Jokowi memanfaatkan ASN, memanfaatkan tentara, memanfaatkan kepolisian untuk kepentingan dia. Nah bagi kepolisian tentu mesti ada penghormatan pada indikasi yang ditangkap dengan baik oleh Ibu Mega itu. Ya, ya. Nah, kalau lihat begini, saya kira ya dampaknya ini juga pada koalisi bisa terjadi. Kita bisa saja eh, satu dua hari atau ya berapa satu dua pekan lagi terjadi keretakan yang luar biasa di di koalisinya Pak Prabowo ini. Karena dampaknya kan kita tahu bahwa mereka ini sebenarnya dalam koalisi dalam paksaan kan sebenarnya di bawah kendali Pak Jokowi gitu. Ya, saya mengerti itu problem di dalam koalisi kan. Selalu orang merasa seandainya tidak ada Gibran, maka Ya. Prabowo Hmm. bisa lebih sempurna untuk menerangkan alam pikirannya itu. Tetapi juga sebagian dari mereka merasa bahwa ya kalau kita bikin kritik dari awal itu Jokowi pasti akan hajar kita balik. Tetapi Betul. sekarang mereka makin tahu ya nggak mungkin Jokowi hajar balik, kalau kekuasaan Jokowi makin kecil kan. Jadi Hmm. itu sebetulnya yang bisa kita anggap bahwa keretakan dalam koalisi makin lama makin terlihat. Dan ini masih ada 3 minggu loh
kan segala hal bisa terjadi itu. Nah, kemampuan analisis ini yang tidak lagi mampu diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Misalnya Jokowi hari ini mau mencat Erlangga tuh, dan atau Erlangga dilaporin ke KPK atau Yusril atau siapapun itu nggak ada gunanya lagi, karena orang merasa ya Ibu Mega sendiri udah nggak memerlukan Jokowi. Jadi kalau Jokowi pecat, ya apa pentingnya, siapa yang akan bela Jokowi kalau ada perlawanan misalnya dari partai-partai yang merasa selama ini ditekan terus oleh Jokowi kan. Kan tetap Golkar ada keselnya pada Jokowi karena diatur-atur ke Hmm. hasil kongresnya tuh. Hmm. PAN juga begitu kan. Ini kan partai-partai yang oportunis juga awalnya tuh. Hmm. Sekarang mereka mulai merasa bahwa kemampuan Jokowi untuk mengendalikan mereka itu makin lama makin kurang. Jadi mereka sebetulnya senang kalau Gibran gagal di panggung tuh Ya. koalisi ini. Diam-diam begitu tuh. Kita Hmm. bisa duga kira-kira beberapa tokoh dalam koalisi yang merasa ya aku udah bilang juga dari awal jangan pakai Gibran. Kira-kira begitu tuh. Hmm. Tetapi belum mungkin diucapkan, dan itu nunggu momentum, dan yang seperti yang kita sebut momentum adalah kalau PDIP tarik menteri-menterinya, kalau PDIP membatalkan kartu anggota Jokowi, dan itu sekaligus jadi kelegaan bagi Sri Mulyani atau Mahfud MD untuk ikut mengundurkan diri, atau sebaliknya ke inisiatif Pak Basuki misalnya, Ibu Retno Marsudi dan Mahfud dan Sri Mulyani untuk memberi sinyal pada Ibu Mega, nah Ibu Mega bisa lebih kuat untuk mengambil keputusan. Iya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang mungkin Pak Jokowi tadinya merasa dia di atas angin berhadapan dengan Ibu Mega, sekarang dia justru Ibu Mega yang merasa di atas angin ya melihat seperti itu. Iya, saya lihat cara Ibu Mega di Bandung kemarin, wah Iya, itu Ibu Mega nikmati betul tuh, iya. bertemu dengan Bung Cilik, mampu untuk menyapa kembali, aura Ibu Mega timbul lagi itu kayak gadis remaja lagi Ibu Mega Ya, kemarin tuh. dansa lagi, apa joget-joget Dan dengan slang ya, wah gila banget itu saya lihat, seperti nggak ada beban gitu ya. jadi kelihatannya Mega udah lepas lah, udah iya sekarang saya mesti memimpin kembali itu. Ya Hmm. oke, ada yang tidak taat, yang biarlah, yang lupa daratan biar tenggelamlah di laut. Oke, Bung Rocky. Jadi kelihatannya upaya untuk mendekati Ibu Megawati gagal karena Istana sendiri yang sudah membantah bahwa tidak ada upaya itu. Memang tugas dari staf khusus itu kalau saya lihat sekarang nih khusus untuk membantah semua isu gitu ya. Iya, dan ya itu kan kalimat yang kita udah hafal lah itu, staf khusus apa apa yang khusus di situ tuh, orang anggap bahwa Anda disuruh untuk bikin kalimat doang, itu artinya nggak perlu Yes, menganalisis macam-macam. yes, Kira-kira oke. itu tuh keadaan politik kita 2 hari terakhir ini. Yes, dan ini ingat Bu Megawati ya, ini dansa-dansanya ini yang Ibu Megawati akan dansanya terus berlanjut, yang satu dansanya akan segera berakhir. Yes, bagi Megawati, dansa itu penanda bahwa dia udah lega untuk kembali memimpin PDIP di jalan Soekarno. Karena Soekarno lah yang mengajarkan eh, eh, Megawati ketika masih pelajar untuk berdansa lenso. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Buat kita, Iya, dansanya tetap ini ya. Terima kasih. yep. Oke.